Kenapa seorang yang bersalah masih dibela oleh pengacara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilancarkan segala aktivitas keseharian teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alasan kenapa seorang pengacara masih membela yang salah, atau kenapa seorang yang bersalah masih dibela oleh seorang pengacara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pengacara ataupun advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum. Dalam memberikan jasa hukumnya, seorang pengacara dilarang membedakan perlakuan terhadap kliennya, baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang, atau latar belakang budaya klien tersebut. Namun, pengacara bisa dan berhak untuk menolak memberikan jasa hukumnya jika menurutnya tidak sesuai dengan keahlian atau bertentangan dengan hati nurani pengacara tersebut. Ini sesuai dan termaktub dalam pasal 3 huruf A Kode Etik Advokat. Nah, mengenai alasan kenapa pengacara membela yang salah, terdapat beberapa aturan-aturan di mana ketentuan yang mengaturnya adalah sebagai berikut. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal ini lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah, di mana isi dari pasal ini adalah sebagai berikut. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam pasal 8 tersebut, seseorang baru dikatakan bersalah apabila sudah ada putusan dari pengadilan. Olehnya itu, hak-hak dari seorang tersangka maupun terdakwa tersebut masih harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, ketentuan yang kedua adalah pasal 54, pasal 55, dan pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka maupun terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang isinya adalah sebagai berikut. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian berkaitan dalam hal memilih pengacara, ini termuat dalam pasal 55, yaitu untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. Kemudian terkait penahanan tersangka diatur dalam pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kedua, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Kemudian ketentuan lainnya dalam Kode Etik Advokat, yakni pasal 3 huruf C Kode Etik Advokat. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Jadi, teman-teman sekalian, maksud dari advokat membela seorang tersangka bukan semata-mata untuk membebaskan seorang tersangka atau terdakwa tersebut dari segala tuntutan. Tetapi, advokat atau pengacara tersebut menjadi penasehat atau pendamping dalam menghadapi kasus hukum seorang tersangka tersebut, baik pada proses penyidikan, penuntutan, hingga dihadapkan di muka pengadilan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki tersangka agar tidak dilanggar. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa alasan dan ketentuan mengapa seorang tersangka ataupun terdakwa masih mempunyai hak untuk dibela, dan mengapa seorang pengacara atau advokat masih membela seseorang yang dinyatakan bersalah. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan teman-teman sekalian
Dan bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di komentar. Begitupun jika ada masukan terkait channel Ruang Hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.